Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan video kami. Perkenalkan, saya Sayyid Muhammad Siregar. Saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu ukuran alam semesta yang serba sesuai. Pernahkah Anda berpikir bahwa jarak bumi dan matahari itu sangat ideal, sehingga suhu di bumi sangat cocok untuk bertinggal makhluk hidup? Bayangkan, jika jarak bumi dan matahari terlalu dekat, maka akan menyebabkan suhu di muka bumi menjadi tinggi dan akan menyebabkan semua makhluk hidup yang ada di bumi menjadi terbakar. Nah, sebaliknya, bayangkan jika jarak bumi dan matahari terlalu jauh, maka akan menyebabkan suhu di muka bumi menjadi rendah dan akan menyebabkan semua makhluk hidup yang ada di bumi menjadi lembut. Nah, tadi tentang jarak bumi dan matahari yang ideal. Sekarang tentang kemiringan bumi yang ideal. Kemiringan bumi adalah 23,5 derajat. Kemiringan tersebut adalah kemiringan yang sangat ideal untuk ditempati makhluk hidup. Perbedaan 1 derajat saja dapat menyebabkan beberapa efek yang sangat signifikan, yaitu jumlah hari yang lebih lama, perbedaan cuaca yang sangat ekstrim, dan gravitasi yang tidak menentu. Nah, kebetulan 23,5 derajat itu pasti bukan hal yang kebetulan. Itu pasti telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh segala sesuatu itu kami ciptakan menurut ukuran. Nah, demikian pembahasan saya. Lanjut materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya Fatimah Azhar akan memberikan penjelasan mengenai ukuran alam yang serba sesuai. Teman-teman sekalian, struktur, susunan, dan fungsi hewan juga diciptakan dengan sangat sesuai. Keragaman hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Wow. Ukuran dan karakteristik hewan juga mengikuti aturan yang ideal untuk kehidupan di bumi, seperti ukuran lebah dan kupu-kupu yang sesuai untuk keperluan penyerbukan bumi. Semut berukuran kecil membantu membersihkan sisa rumah makanan dan bangkai yang disisakan hewan pemangsa. Lalu ada ukuran burung yang juga sangat ideal untuk membantu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakannya. Bayangkan apa yang terjadi jika ukuran semut dan nyamuk sebesar burung. Bisa jadi semut akan menjadi pencuri makanan, atau bahkan nyamuk yang sebesar burung itu dapat menyebabkan orang-orang banyak kehilangan darah. Teman-teman, tidak hanya ukuran yang dibuat teratur, namun bentuk serta posisi anggota tubuh hewan juga memiliki fungsi yang sesuai. Nah, tidak hanya ukuran yang dibuat teratur, namun bentuk serta posisi anggota tubuh hewan juga memiliki fungsi yang sesuai. Misalnya, posisi kedua mata dari hewan pemangsa dibuat berada di depan agar dapat melihat ruang 3 dimensi dan dapat melihat posisi mangsanya secara tepat. Adapun posisi mata hewan pemakan rumput berada di samping untuk melihat pemangsa secara cepat, sedangkan makanannya tidak bergerak dan tidak memerlukan penglihatan secara 3 dimensi. Nah, ditinjau dari warna hewan, juga ditemukan manfaat bagi hewan tersebut dalam beradaptasi dengan lingkungan. Pada umumnya, warna tubuh hewan mirip dengan warna lingkungannya, seperti ular hijau yang hidup di daun yang berwarna biru. Ular hijau tersebut dapat beradaptasi mempertahankan dirinya dari serangan musuh dan dapat bersembunyi dari mangsa yang akan dimakannya. Kulit dan tubuh hewan juga sesuai dengan cuaca atau suhu lingkungannya. Hewan yang hidup di daerah dingin memiliki bulu yang tebal dan warna putih yang sesuai untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Perlu diketahui bahwa warna putih tidak mudah melepaskan panas dan menyerap dingin. Hewan di daerah kutub juga memiliki lemak tubuh yang banyak sebagai cadangan makanannya. Hewan di daerah gurun seperti unta dapat menyimpan banyak air dalam tubuhnya sehingga merupakan kendaraan yang sangat andal di daerah padang pasir. Nah, ketentuan alam juga dapat ditemukan pada ukuran yang lebih besar, seperti skala tata surya. Ukuran bulan dan matahari tampak sama jika dilihat dari bumi. Sebenarnya matahari jauh lebih besar, namun kelihatan kecil karena jaraknya yang jauh dari bumi.
Sedangkan bulan dan matahari yang sama besar tersebut memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Kita mengatakan bahwa hal tersebut adalah rahmat Allah yang memungkinkan orang untuk meneliti mahkota matahari. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Hanina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Zahra. Interaksi yang ideal antara bumi, bulan, dan matahari juga berdampak pada kehidupan yang ada di bumi. Misalnya, pada fenomena pasang surut air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan pada air laut yang ada di bumi. Fenomena pasang surut air laut sangat bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bumi. Jarak antara bulan dan bumi sangat ideal untuk menyebabkan terjadinya pasang surut air laut, suatu ukuran yang ditetapkan untuk menjadi anugerah bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Dapat kita tanyakan kepada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, apakah ini adalah suatu kebetulan yang lain, ataukah ini memang sudah ketetapan dari Tuhan? Allah telah menjelaskan tentang hal tersebut dalam surah Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang artinya tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Maksud dari ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Allah turunkan itu sudah sesuai dengan ukuran yang Allah tetapkan. Peraturan ukuran juga diciptakan pada material yang ada di alam semesta. Pengembangan teknologi dimungkinkan dengan adanya keperaturan material tersebut. Jenis material yang beragam dengan karakteristik dan ukuran yang tepat sangat bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan sifat hantaran listriknya, ada bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahan konduktor seperti tembaga dimanfaatkan oleh manusia untuk menghantarkan listrik. Bahan semikonduktor digunakan untuk membuat piranti elektronik yang banyak kita gunakan pada zaman modern saat ini. Sementara itu, bahan isolator dimanfaatkan untuk mengisolasi listrik agar aman dalam mengendalikan listrik menggunakan bahan konduktor. Teknologi modern menggunakan ketiga bahan tersebut dengan memanfaatkan karakteristik masing-masing unsur. Sebagai contoh, orang dapat membuat diode pemancar cahaya atau light emitting diode atau yang biasa disebut dengan LED yang berbeda warna dengan memanfaatkan ukuran celah pita energi atau gap yang berbeda untuk masing-masing bahan semikonduktor atau campuran semikonduktor. Bahan tembaga yang memiliki konduktivitas termal yang besar juga digunakan sebagai material pendingin atau pemanas. Semua material yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan karakteristiknya. Hal tersebut merupakan anugerah yang tak terhingga bagi manusia. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang alam semesta yang sudah sesuai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Aulia Terjuara. Dan di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pola keteraturan alam semesta. Keteraturan pola dapat diamati di alam semesta dari ukuran yang kecil hingga sangat besar, dan bahkan dalam dimensi tubuh manusia juga mengikuti keteraturan tertentu. Berikut ini saya akan membahas beberapa keteraturan pola yang mengikuti bilangan Fibonacci. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bilangan Fibonacci itu. Jadi, bilangan Fibonacci adalah deret bilangan yang setiap angka di dalamnya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Deret ini dimulai dari angka 0 dan 1, yang kemudian angka selanjutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Dan di sini saya akan memberikan gambaran deret bilangan Fibonacci. Dan ini beberapa bilangan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada angka 5. Bagaimana bisa setelah angka 3, 5 itu adalah 5? 5 itu muncul karena ada tambahan dua angka sebelumnya, yaitu tambahan angka 2 dengan 3. Nah, sama halnya dengan angka selanjutnya, yaitu 8. Angka 8 muncul akibat penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 3 dan 5. Dan itu akan berlanjut sampai seterusnya. Selanjutnya, pola keteraturan yang mudah ditemui di alam adalah jumlah kelopak bunga yang sesuai dengan bilangan Fibonacci. Misalnya, pada bunga berikut ini. Pada gambar yang sudah saya tampilkan di samping, terdapat bunga bakul yang memiliki 3 kelopak bunga.
Berbeda dengan sebelumnya, pada kiri saya ada bunga buttercup yang memiliki 5 kelopak bunga, dan pada bunga tanaman benih mempunyai 8 kelopak bunga. Itu menjelaskan bahwa kelopak bunga mengikuti bilangan Fibonacci. Ada juga beberapa bunga yang memiliki 4 atau 6 kelopak. Namun bunga dengan kelopak yang banyak, jumlah kelopak itu mengikuti bilangan Fibonacci. Pola yang lain adalah spiral pada bunga sangat seperti pada gambar di samping, dan beberapa suku lainnya untuk spiral pada bunga tersebut mengikuti pola yang berbeda jika dilihat dengan arah putarannya berbeda. Jika dilihat dari putaran arah akan terdapat 34 spiral, sedangkan jika dilihat dari pola putaran awal arah jauh akan terlihat 21 spiral. Hal ini sama saja dengan bunga cemara yang jika dilihat dari dua arah berbeda, maka pola yang dihasilkan juga berbeda. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai pola spiral Fibonacci dan bilangan Fibonacci pada tangan manusia. Sebelumnya, pengertian dari bilangan Fibonacci itu sendiri merupakan pola bilangan penjumlahan dari hasil dua bilangan sebelumnya, yakni seperti halnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jika dibuat persegi menggunakan pola Fibonacci ini, maka akan dihasilkan pola seperti halnya pada gambar, di mana pola Fibonacci itu sendiri sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, di mana di situ menyatakan nilai Fibonacci yakni angka 3 dan 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Oke, selanjutnya apabila dibuat spiral menggunakan pola persegi Fibonacci, maka kita akan memperoleh pola seperti halnya pada gambar. Nah, pola spiral itu sendiri bisa kita amati melalui beberapa bentuk, seperti halnya bentuk masuk, bentuk telinga, maupun bentuk galaksi spiral. Perlu kita ketahui bahwa tangan manusia juga mengikuti pola Fibonacci. Seperti halnya dalam satu tangan terdapat 2 ruas jari ibu jari, kemudian jari yang lainnya itu memiliki 3 ruas. Dalam satu tangan itu sendiri memiliki 5 jari. Nah, hal tersebut mengikuti pola Fibonacci, yakni 1, 2, 3, dan 5. Masya Allah, sungguh dahsyat tanda kebesaran Allah SWT. Saya Haisam Fatin Najib dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya. Selain tangan manusia, contoh rasio atau perbandingan beberapa bilangan Fibonacci dapat kita temukan di bagian tubuh manusia yang lain. Total perbandingan yang akan saya sebutkan di sini ada 5, tapi itu belum mencakup semua contoh rasio yang ada di tubuh kita. Yang pertama, tinggi badan dibandingkan dengan jarak pusat sampai ke telapak kaki. Perbandingan antara tinggi badan sampai ke ujung telapak kaki tidaklah secara langsung terkait, karena keduanya mengukur dimensi yang berbeda dari tubuh manusia. Tinggi badan adalah ukuran vertikal tubuh, sementara jarak dari pusat sampai ke telapak kaki bisa mengukur panjang kaki atau proporsi perbandingan tubuh tertentu. Namun, keduanya bisa digunakan bersama-sama untuk menggambarkan proporsi tubuh secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada jarak antara ujung jari tangan ke siku dibandingkan dengan pergelangan tangan ke siku. Yang ketiga, ada jarak dari garis bahu ke ujung atas kepala dibandingkan dengan panjang kepala. Perbandingan tersebut dapat menggambarkan tentang proporsi tubuh seseorang. Idealnya, panjang kepala harus sekitar 1/3 dari total tinggi tubuh seseorang.
Proporsi yang seimbang antara bagian-bagian tubuh ini sering dianggap sebagai indikator keindahan dan kesehatan tubuh. Lalu yang keempat, ada panjang wajah dibandingkan dengan lebar wajah. Perbandingan antara panjang wajah dengan lebar wajah bisa memberikan gambaran tentang proporsi wajah seseorang. Idealnya, panjang wajah sekitar 1,5 lebar wajah. Proporsi ini sering dianggap sebagai indikator keindahan wajah dalam beberapa budaya dan standar kecantikan. Lalu yang selanjutnya, atau yang kelima, ada perbandingan antara panjang mulut dengan lebar hidung. Perbandingan antara panjang mulut dengan lebar hidung adalah salah satu aspek dalam menilai proporsi wajah seseorang. Karena idealnya, lebar hidung sekitar 2/3 atau 3/4 dari panjang mulut. Proporsi ini juga dapat mempengaruhi penampilan dan simetri wajah secara keseluruhan. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh yang saya sebutkan. Tapi itu belumlah mencakup semua contoh rasio atau perbandingan bilangan Fibonacci yang ada di tubuh kita. Nah, dari semua contoh yang saya sebutkan tadi, jika dihitung perbandingannya, maka secara pembulatan akan menghasilkan rasio di angka 1,618, di mana angka tersebut disebut juga sebagai rasio emas, yaitu perbandingan bilangan Fibonacci ke n+1 dengan bilangan n. Keteraturan dimensi organ tubuh manusia menandakan bahwa manusia diciptakan secara sempurna, dan tentu saja kesempurnaan tersebut dapat ditinjau dari karakteristik dan fungsi organ tubuh manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik air sebagai rahmat. Dalam surat Al-Kahf ayat 9 yang memiliki arti, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan dari air, dan air memiliki banyak manfaat. Air merupakan komponen yang utama dalam tubuh manusia. Terdiri sekitar 60% dari berat badan manusia. Orang dewasa memiliki kadar air sekitar 60%. Bayi memiliki kadar air sekitar 70%, dan janin yang berada di kandungan memiliki kadar air sekitar 80%. Organ tubuh manusia yang memiliki kadar air yang paling banyak adalah paru-paru, memiliki sekitar 80% kadar air. Darah merupakan cairan pengisi tubuh yang memiliki komponen air yang jumlahnya cukup besar seperti paru-paru, yaitu 80%. Adapun dua fungsi utama air, yang pertama untuk membawa zat-zat nutrisi ke dalam tubuh manusia seperti vitamin, mineral, zat besi, karbohidrat, dan zat-zat lainnya. Yang kedua, sebagai untuk membawa oksigen ke dalam sel-sel tubuh manusia. Apakah ada fungsi air lainnya? Tentulah masih ada fungsi air lainnya. Seperti yang pertama, untuk menjaga kelembapan organ tubuh di manusia, untuk sebagai pelumas cairan sendi pada manusia, katalisator reaksi sel, dan yang ketiga untuk melindungi organ dan jaringan tubuh manusia, yang keempat untuk menjaga tekanan darah pada manusia, keempat untuk menjaga konsentrasi zat-zat yang terlarut dalam tubuh manusia. Yang kelima ada untuk menjaga suhu tubuh manusia. Yang keenam untuk membantu proses metabolisme pada manusia. Ketujuh untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh manusia seperti racun. Yang kedelapan untuk membantu proses biologis pada tubuh manusia. Dan air yang berada di dalam permukaan organ-organ tubuh manusia berfungsi untuk meredam benturan antara organ-organ tubuh manusia dan benda-benda keras pada tubuh manusia.
pada umumnya orang-orang mengira air hanya digunakan untuk menghilangkan rasa dahaga. Padahal air memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh manusia untuk menjaga kesegaran dan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, dokter pun menyarankan bahwa kita harus mengonsumsi air minimal 2 liter dalam 1 hari atau setara dengan 6 gelas. Air yang kita konsumsi itu untuk menggantikan cairan-cairan yang telah dikeluarkan tubuh kita melalui keringat, sekresi, pernapasan, dan lainnya. Maka kita harus menggantinya dengan minum air secara cukup. Kita harus menjaga kadar air dalam tubuh kita dengan baik. Jika tubuh kita kekurangan air, maka akan terjadi dehidrasi. Jika kita dehidrasi, maka akan mengakibatkan masalah pencernaan atau masalah lainnya di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kadar air yang ada di dalam tubuh kita. Masih berbicara tentang air, lalu apa sih dampak jika kita kekurangan air dalam tubuh kita? Oke, mari kita bahas. Dampak kekurangan air dalam tubuh. Jika kita kekurangan air dalam tubuh kita akan mengalami haus, tenggorokan kering, kekuatan otot berkurang, mudah lelah, terganggunya fungsi pencernaan, kelebihan lemak, sakit kepala, bahkan halusinasi. Kekurangan air juga dapat menyebabkan cairan dalam otak kita menjadi berkurang, sehingga asupan oksigen menuju otak kita juga berkurang. Lalu apa yang akan terjadi? Satu hal yang terjadi yaitu terdapat gangguan dalam berpikir, seperti lamban dalam berpikir, mudah lupa, dan sulit untuk berkonsentrasi. Tetapi tidak hanya itu, kurang mengonsumsi air juga dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti penyakit ginjal dan infeksi pada kandung kemih. Gejala infeksi tersebut sering ditandai dengan peningkatan suhu badan, keinginan buang air kecil yang tidak tertahan, rasa nyeri saat buang air kecil, bahkan kadangkala ada darah dalam urin. Ginjal dan kandung kemih merupakan organ penting untuk menghilangkan racun-racun berbahaya dalam tubuh kita. Jika tubuh kita kekurangan air, maka ginjal akan menyerap ekstra cairan untuk menjalankan fungsinya. Sehingga urin akan berwarna dan bau. Dan sebaliknya, jika tubuh kita memiliki cukup air, maka urin akan jernih dan bebas bau. Oleh karena itu, ciptakan gaya hidup yang sehat dengan mengonsumsi air yang cukup dalam sehari-harinya, sehingga tubuh tetap segar dan berenergi. Halo semuanya, nama aku Anis. Aku akan melanjutkan penjelasan mengenai ukuran alam semesta. Di sini kita akan membahas tentang kesesuaian air sebagai materi pendukung utama dalam kehidupan. Kebanyakan bahan bisa larut dalam air karena air memiliki sifat polaritas molekul yang istimewa, yakni air dapat memberikan muatan parsial negatif dan positif kepada molekul polar lain atau ion yang diikatnya. Oleh sebab itu, bahan polar seperti gula dapat dilarutkan dengan mudah. Sifat molekul air yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul polar lain dari bahan lain menyebabkan air memiliki sifat adhesi, sehingga memunculkan gejala kapilaritas. Fenomena kapilaritas ini bermanfaat bagi transportasi air dalam tumbuhan. Nah, demikian pula ikatan hidrogen antar molekul air menyebabkan air memiliki sifat kohesi yang memunculkan gejala tegangan permukaan. Salah satu sifat istimewa yang dimiliki air adalah menyusutnya volume air jika didinginkan dari suhu 100 derajat hingga 4 derajat. Namun, air akan memuai jika didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Anomali ini juga merupakan rahmat bagi kehidupan di daerah yang mengalami musim dingin. Mengembangnya volume air pada suhu 0 derajat atau pada saat menjadi es menyebabkan massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air yang suhunya 4 derajat. Itulah mengapa es batu bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, kondisi inilah yang memungkinkan ikan dan satwa yang hidup pada air dapat bertahan hidup. Keistimewaan air tidak hanya terjadi untuk kerapatan, tapi juga untuk kapasitas panas dan kompresibilitas termalnya. Kapasitas panas
lebih besar daripada kapasitas panas daratan dan cairan lainnya, sehingga menyebabkan suhu air lebih stabil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Fahri. Nama saya Sultan Muzaki. Perkenalkan, nama saya Sabto Hadi. Nama saya Naina Bila. Di sini saya akan membahas materi keseimbangan alam. Keseimbangan alam itu sudah dijelaskan pada surat Al-Mulk ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Itu arti dari ayat tersebut. Manusia dan alam itu saling berkaitan dan juga saling bergantung satu sama lain. Keseimbangan alam itu sangat penting bagi berkelangsungan hidup manusia. Tapi keseimbangan ini itu terancam oleh berbagai faktor seperti bencana alam dan juga manusia yang tidak bertanggung jawab. Banten terendam banjir hingga ketinggian 5 Padang, Jawa Tengah, Kamis sore erupsi. Keseimbangan alam yaitu alam yang tersusun dari berbagai komponen yang saling melengkapi dan juga berinteraksi secara seimbang. Keseimbangan ini itu menjaga keselarasan dan kesejahteraan hidup manusia. Keseimbangan alam itu bersifat dinamis dan juga dapat berubah setiap saat loh. Tapi perubahan yang drastis pada komponen alam dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan dampak yang negatif. Ada juga perilaku manusia yang merusak alam, yaitu seperti penggunaan pestisida yang berlebihan, membuang sampah sembarangan, emisi gas CO2 yang berlebihan, penggundulan hutan, yaitu termasuk contoh-contoh. Lalu ada juga dampak perilaku manusia. Dampak perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab yaitu memusnahkan komponen rantai makanan, mengganggu organisme air, dan menyebabkan banjir, memperparah perubahan iklim. Contoh siklus alam yaitu siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu semua merupakan contoh keseimbangan alam yang sempurna. Siklus-siklus ini menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Ada berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan alam ini, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan juga bahan kimia yang berbahaya lainnya. Mengelola sampah dengan benar, mengurangi emisi gas CO2, melestarikan hutan dan juga tanaman, hemat air dan juga energi, menanam pohon, berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yakni tentang siklus karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang sangat unik di mana makanan yang kita konsumsi sehari-hari, lalu minyak bumi yang kita pakai sehari-hari itu mengandung senyawa karbon. Jumlah karbon paling banyak tersimpan di dalam batuan yakni sekitar 65.500 miliar dan sisanya berada di tanah, atmosfer, tumbuhan dan lain sebagainya. Siklus karbon itu juga
disebut sebagai siklus biogeokimia, yakni terjadinya pertukaran karbon di biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Tempat penyimpanan utama karbon itu berbentuk atau karbon itu tempat penyimpanan utamanya berada pada atmosfer, biosfer terestrial, lautan, dan sedimen. Kita akan membahas siklus karbon yang ada di atmosfer. Siklus karbon yang ada di atmosfer itu ada pelepasan dan pengambilan. Siklus mekanisme pengambilan yang pertama itu terjadi pada tumbuhan yang melakukan fotosintesa. Dia mengambil karbon yang ada di atmosfer, lalu menyerapnya, menjadikan karbon itu sebuah karbohidrat, lalu melepaskan oksigen, memberikan oksigen lepas. Dan mekanisme yang lain, mekanisme pengambilan yang lain itu terjadi pada cangkang di lautan, yang dimana organisme yang membutuhkan cangkang yang ada di lautan, yang dimana laut itu merupakan laut kan suhunya dingin, yang dimana karbon itu akan mudah larut jika terdapat di suhu dingin, dan dia akan tenggelam ke dasar air, lalu diambil oleh organisme yang membutuhkan karbon. Lalu siklus yang kedua yakni pelepasan kembali ke atmosfer. Itu terjadi pada mekanisme pernapasan manusia, dan mekanisme yang lain itu penguraian karbon yang dilakukan oleh fungi, bakteri terhadap tumbuhan dan hewan yang lain, dan itu merupakan pelepasan dan karbon ke atmosfer. Jadi dia ada pengambilan, ada pelepasan. Dan perlu diperhatikan bahwa walaupun terjadi siklus yang berbalik, tapi karbon yang ada di bumi ini sangat stabil. Dia tidak bertambah, jumlahnya tetap sama selama 100.000 tahun, dan itu patut disyukuri karena keseimbangan alam ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana itu karbon di situ jika dia terlalu banyak maka udara akan sangat panas, dan jika terlalu sedikit udara akan sangat dingin. Dan dari selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jaya. Adapun perintah untuk dinyatakan dalam dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran surat Ar-Rahman ayat 8. Surat Ar-Rahman ayat 8 merupakan perintah keseimbangan alam, kerusakan yang mengganggu keseimbangan alam tersebut lebih ditunjukkan pada kita yang hidup pada zaman modern. Perhatikan bahwa ternyata Al-Quran juga bersifat universal, ditinjau dari gas karbon dioksida merupakan bagian terbesar dari karbon sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar. Namun gas tersebut memiliki peran yang penting untuk kehidupan. Gas lain yang mengandungkan tersebut adalah gas metan dan yang merupakan gas yang ada di atmosfer secara seimbang, sebab jika gas karbon dioksida terlalu banyak, suhu di bumi akan pertambahan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global karena gas tersebut mempengaruhi keseimbangan radiasi inframerah yang masuk aktivitas manusia yang menghasilkan gas karbon dioksida memberikan sumbangan yang berarti bagi gas karbon dioksida.
agama Islam, terdapat prinsip keseimbangan yang tercermin dalam aspek alam semesta, termasuk dalam Al-Quran. Allah menciptakan alam semesta ini secara seimbang, dengan segala sesuatu memiliki pendamping atau lawan yang sejalan. Hal ini tercermin dalam proses alamiah seperti pelepasan dan penggunaan gas karbon dioksida, proses menguapnya air ke awan dan jatuh hujan, serta dalam gejala fisika seperti gaya aksi dan gaya reaksi. Secara sosial, prinsip ini juga berlaku di mana jika kita memberi pertolongan kepada orang lain, pada umumnya orang yang dibantu juga akan memberikan pertolongan pada saat yang lain. Namun, dalam Islam, kita dianjurkan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia, karena balasan sejati akan diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, prinsip keseimbangan ini juga tercermin dalam jumlah kata-kata yang memiliki hubungan lawan atau berlawanan arti. Contohnya adalah kata syita atau musim dingin dan syaif atau musim panas yang masing-masing disebutkan satu kali, sesuai dengan jumlah musim dingin dan musim panas yang terjadi di dalam satu tahun. Selain itu, kata-kata seperti malaikah atau malaikat dan syaitan atau setan disebutkan masing-masing sebanyak 88 kali, menunjukkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan manusia. Demikian pula dengan kata-kata ad-dunya atau dunia dan al-akhirat atau akhirat yang masing-masing disebutkan sebanyak 115 kali, menegaskan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dengan demikian, prinsip keseimbangan yang tercermin dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan seimbang, menghargai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh. Lihatlah dan bukalah mata batinmu. Kelompok Ini seperti dua monyet yang sedang Kami kan ini kami. Iya kami. Siap.